Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ketika kalian pelajari tentang permintaan, sebaiknya kalian menempatkan diri kalian seolah-olah sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Apabila pada mulanya harga barang dimisalkan 1.000 per unit dan kemudian naik menjadi 1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukannya adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Yang keempat, kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang kelima, harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang terakhir, ramalan masa depan. Pada krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin baik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat tabel yang menunjukkan adanya hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa
dengan harga dalam berbagai kondisi. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat kita lihat dalam suatu daftar yang sudah tertera dalam layar dan selanjutnya kita buat dalam bentuk grafik. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Jenis yang kedua adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Permintaan menurut jumlah konsumen dibagi lagi menjadi dua, yaitu permintaan individual. Permintaan individual merupakan permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran sendiri definisinya adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dan yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomi. Pada biaya produksi, untuk menghasilkan suatu barang, diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Pada teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi ini sangat berpengaruh pada penawaran. Faktor-faktor non-ekonomi ini seperti bencana alam, larangan impor, maupun kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Bisa kita lihat pada tabel yang ada di layar. Tabel tersebut mengarahkan kita untuk dapat membuat grafik pada kurva penawaran di layar. Nah, kalian tahu nggak ini lokasi apa ya?
Pasti kalian semua tahu, lokasi ini adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar terdapat beberapa fungsi. Ketiga fungsi itu adalah fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi konsumsi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Fungsi pembentuk harga. Nah, fungsi pembentuk harga ini yaitu jadi pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadi tawar-menawar harga. Tawar-menawar harga biasanya terjadi di pasar tradisional. Fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Dengan memajang barang hasil produksi tersebut, diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan apabila ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Pasar dibagi menjadi beberapa kriteria. Menurut wujudnya terdapat pasar konkret dan pasar abstrak. Menurut jenis, pasar dibagi menjadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Menurut luas jaringan distribusi, pasar dibagi menjadi 4 macam, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Menurut waktu penyelenggaraan, pasar juga dibagi menjadi 4 bagian lagi: pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, harga. Harga merupakan nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, sudah paham belum dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga? Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.